Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi Rasulillah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fabaraka haulah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatika. Waghfirna ya rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib, para alim ulama dan para pecinta-pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengenang, menyebut, mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut pojok kehidupan, sepenggal dari perjalanan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun itu perjalanan hanya semalam, akan tapi ketahuilah hikmahnya. Kalau kita ingin menceritakan hikmah perjalanan tersebut, mulai dari seorang hamba terlahir hingga sampai mati pun tidak akan mampu untuk mengungkap hikmah di balik perjalanan agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman, dan perjalanan iman adalah perjalanan menuju keselamatan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita mengambil cuplikan saja. Ada beberapa hikmah di balik Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang bisa kita fahami dalam kisah Isra Mi'raj. Selama ini para ulama, para asatid sudah menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi, termasuk ini diriwayatkan oleh dalam riwayat hadis sahih. Imam Muslim meriwayatkan satu riwayat yang sangat lengkap tentang kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian apa yang dilihat Nabi, kemudian naik langit ke satu, kedua, ketiga hingga Sidratul Muntaha dan Mustawa. Kemudian setelah itu bagaimana Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Itu adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketahuilah bahwa di balik perjalanan itu banyak ada hikmah-hikmah. Hikmah yang pertama yang perlu kami hadirkan adalah hikmah akidah. Yang bisa kita pahami bahasanya ini adalah urusan keimanan. Isra Mi'raj adalah urusan hati, semuanya urusan hati. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kisah Isra Mi'raj tidak tunduk dan tidak patuh dengan riset, uji coba. Enggak ada satupun yang bisa meniru Nabi SAW. Enggak ada yang bisa mengadakan riset. Saya tidak percaya kepada Isra Mi'raj kalau saya belum mencobanya, enggak akan sampai. Akan tapi ini adalah kita percaya dengan apa yang dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dihabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Jadi ini adalah murni keimanan kita dengan hati kita. Sampai akal pun kita pinggirkan, sebab akal tidak bisa menjangkau. Akal tidak akan mampu menjangkau bagaimana cara berjalannya Nabi. Apalagi nanti di saat Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian akalmu untuk bisa memahaminya, akan tapi itu bagian hatimu untuk bisa mempercayainya. Dan jadilah seperti Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat, begitu mudahnya mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rumus mahabbah, rumus keimanan sudah ada di dalam hatinya, yaitu apa? Sambung hati dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan kita bahas masalah itu. Yang pertama adalah masalah akidah. Dikhawatirkan di saat seorang ustadz bercerita tentang perjalanan Nabi,
kemudian naik ke atas langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, antara 6, 7 ada Sidratul Muntaha, kemudian mustawa, kemudian Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, kemudian Nabi Muhammad turun kepada Sayyidina Musa, lalu Sayyidina Musa memberikan petunjuk kepada Sayyidina Rasulullah agar minta kepada Allah untuk mengurangi salat yang semula 5 waktu hingga menjadi 45, 40, 35, 30 sampai menjadi 5 waktu. Dan itu terjadi, Nabi Muhammad naik turun, naik turun, naik turun. Dan ini bisa ada kesalahpahaman. Apalagi dibarengi munculnya akidah sesat dan menyesatkan, yaitu mengatakan bahwasanya Allah berada di atas langit. Ini adalah akidah sesat dan menyesatkan. Tapi kisah Isra Mi'raj kadang-kadang digiring begitu indahnya, tanpa sadar orang tiba-tiba menduga, bahkan mungkin meyakini kalau Allah ada di atas langit sana. Dan itu adalah kesesatan akidah yang harus didahulukan dalam pemahaman kisah Isra Mi'raj. Sebab ada akhir zaman ini ada orang yang mencoba menghembuskan akidah mujassimah, akidah sesat menyesatkan, mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Allah tidak butuh langit dan Allah tidak butuh arsy. Ketahuilah bahwasanya mustawa adalah ciptaan Allah, arsy ciptaan Allah. Dan bagaimana kisah dialog Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pemahaman akidah. Ketahuilah bahwasanya Allah di saat Allah berbicara dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ketahuilah di saat itu Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha, naik lagi ke mustawa. Kemudian disitulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah itu ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Seolah-olah Nabi Muhammad perlu naik ke atas karena Allah ada di atas. Dan ini memang tertanam keyakinan di masyarakat semacam ini, karena tidak pernah diingatkan, apalagi muncul akidah sesat menyesatkan. Allah di mana? Lalu dijawab di langit. Pertanyaan Allah di mana? Allah di langit adalah ini adalah ciri akidah sesat dan menyesatkan. Bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, tapi itu akidah mujassimah, akidahnya orang yang keluar dari jalur kebenaran, jalur akidah ahli sunnati wal jamaati. Lalu bagaimana kisah Nabi Muhammad kenapa harus naik ke atas di saat harus berbicara dengan Allah? Ketahuilah Allah ada tanpa tempat, tidak butuh tempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan semesta dan tempat termasuk arsy, maka Allah tetap seperti sebelum menciptakan tempat, tidak butuh dengan arsy. Jangan sampai seperti penjelasan sebagian orang yang akidahnya sesat, arsy Allah duduk di atas kursi Allah, di atas arsy, kemudian kursi Allah, kemudian tempat untuk meletakkan kaki Allah. Naudzubillah, itu mujassimah. Mujassimah itu adalah kelompok akidah yang mengatakan Allah jisim, berarti seperti manusia, dan itu hakikat syirik, tidak boleh ada. Ini kalau tidak dijelaskan bisa salah. Lalu bagaimana kisahnya Nabi Muhammad naik turun? Ketahuilah, waktu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah, mendapatkan pesan salat 50 waktu, mendapatkan wahyu salat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun ketemu Sayyidina Musa, dan Sayyidina mengingatkan agar minta kepada Allah agar salatnya itu dikurangi. Setelah naik lain, Nabi Muhammad kenapa harus naik? Kalau Allah tidak butuh tempat, kenapa Nabi Muhammad harus naik ke atas? Dan kenapa harus naik ke atas? Ketahuilah bahwasanya tempat tersebut adalah mustawa, Sidratul Muntaha, dan mustawa adalah tempat istimewa yang telah Allah siapkan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menembus itu. Sampai malaikat Jibril pernah berkata, kalau aku tembus aku hangus, tapi jika engkau wahai Muhammad, engkau akan lulus. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melewati. Karena itu tempat hanya disiapkan oleh Allah untuk Rasulullah, dan di tempat mulia itulah Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Hanya Allah yang tahu. Dan hanya Nabi Muhammad yang tahu, yang merasakan itu semuanya. Bukan berarti itu tempatnya Allah. Masih ingat kisah Sayyidina Musa alaihissalam? Ini perbandingan. Waktu Sayyidina Musa berada di Bukit Tur Sina, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak juga berdialog, berbicara dengan Musa waktu Sayyidina Musa berada di Bukit Tur Sina.
Yang harus kita yakini bahwasanya Bukit Tursina bukan tempatnya Allah, tapi Bukit Tursina adalah tempatnya Sayyidina Musa. Jadi Sayyidina Musa kakinya berpijak kepada Bukit Tursina. Dan di saat Sayyidina Musa meminjakkan kaki di Bukit Tursina, saat itulah Sayyidina Musa berbicara dengan Allah. Jadi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa dan bukan tempatnya Allah, karena Allah tidak butuh tempat. Seperti halnya Mustawa adalah tempat berbijaknya Sayyidina Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat. Lalu kenapa Sayyidina Muhammad harus naik ke Mustawa? Karena itu tempat mulia. Seperti halnya saat-saat tertentu kalau kita ingin menghadap kepada Allah, kita perlu ke masjid, ataupun kita ke Masjidil Haram, itu bukan karena Allah ada di dalam masjid, dan bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah sana, bukan, akan tapi karena itu tempat yang telah Allah persiapkan di bumi sebagai tempat mulia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun demikian Mustawa adalah telah Allah siapkan sebagai tempat mulia untuk Nabi Muhammad memohon kepada Allah. Nabi menganggap permintaan ini adalah permintaan yang luar biasa, maka Nabi tidak meminta kepada Allah di asal tempat. Padahal Sayyidina Muhammad bisa saja di hadapan Sayyidina Musa kemudian menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah kurangilah sholat. Tapi Nabi Muhammad menganggap ini adalah tempat Nabi Muhammad, ini permintaan yang luar biasa dahsyat, dan Nabi Muhammad diizinkan untuk ke Mustawa. Maka Nabi Muhammad naik ke Mustawa, ke atas Mustawa. Disitulah Sayyidina Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mustawa adalah bukan tempatnya Allah, di atas Mustawa bukan tempatnya Allah, Arsy bukan tempatnya Allah. Allah tidak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Maka para hadirin, para hadirat, sekarang masuk akidah sesat menyesatkan, masuk TK-TK Islam, SMP Islam, SD Islam. Dengan ciri khas adalah jika sekolah tersebut anak-anaknya diajari dengan pertanyaan, biarpun itu riwayat hadis dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, akan tapi bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Ini yang biasanya digembar-gembarkan oleh orang yang berakidah sesat itu. Biasanya pertanyaannya begini, anak kecil ditanya Allah di mana? Nah, kalau pertanyaan Allah di mana itu ciri akidah sesat. Akidah sesat dan menyesatkan. Jangan menyekolahkan anak kita di tempat tersebut. Allah di mana? Lalu jawab sendiri di langit. Lalu membawa hadis riwayat Imam Muslim, hadis jariyah. Dia lupa bahasanya di sana ada riwayat lain dari Imam Baihaqi dan yang lainnya. Imam Malik juga meriwayat hadis yang serupa, tapi bunyinya tidak aina Allah, bukan Allah di mana. Tapi ini ciri khas akidah yang sesat, menyesatkan. Biasanya di madrasah dan di sekolahnya diajari dengan pertanyaan aina Allah, Allah di mana? Itu sesat. Kalau Anda punya anak di tempat tersebut, cabut anak Anda kalau Anda ingin selamat. Anda menyumbang ke tempat tersebut hukumnya haram, karena Anda akan membantu syiar akidah sesat. Anda menyuklahkan anak di tersebut, menjerumuskan, dan ini perlu fatwa ketegasan yang semacam ini. Jangan sampai alasannya apa? Saya hanya ingin belajar Al-Qur'annya baik dan sebagainya. Tidak cukup itu ilmu, itu nur. Harus diambil dari guru yang berakidah benar hingga sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau akidahnya sesat, nur apa yang didapat? Cahaya ilmu apa yang didapat? Anda jangan menyuklahkan anak untuk mengambil ilmu agama kecuali dari orang yang akidahnya benar, akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati atau maturidiyah. Jadi makna laisa kamitslihi syai' atau laisa kamitslihi syai'un, atau dalam bahasa akidah 20 adalah mukhalafah lil hawadits. Itu harus terus dibahas dengan detail. Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah berbeda dengan makhluknya. Maka termasuk ya latah, kalau orang awam dimaafkan. Biasanya ada orang kalau ditanya, kalau menyebut Allah itu biasanya di atas. Kalau ditanya gimana urusanmu, ya beginilah, ini kan semuanya keputusan dari yang di atas, semuanya dari yang di atas. Di atas siapa yang di atas? Yang di atas siapa, cicak atau apa? Kenapa harus di atas? Atas bukan lafdzul jalalah, bukan asmaul husna, nggak ada pahalanya. Kenapa tidak berkata semuanya saya serahkan kepada Allah? Setelah ini nggak ada lagi yang ngomong atas ya. Akan tapi orang awam dimaafkan. Tapi kalau ada ustadz ngomong di atas, ini pasti salah nih ya. Orang awam maklum, orang awam tidak banyak belajar.
Orang awam tuh lebih aman, tapi ustadz ngomong terserah yang di atas. Ini problem. Allah tidak butuh atas. Jangan katakan Allah atas, atas terus nisbi, karena mengiringi kepala kita sana atas. Ternyata atas sana bagi orang Amerika adalah bawah. Kan begitu? Karena tembusan banyak ujungnya. Atas itu nisbi. Jangan katakan Allah atas. Allah tidak berada dalam jihad. Tidak jihad utara, timur, barat, selatan, bawah, atas, tidak. Allah tidak butuh itu semuanya. Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh kursi, Allah tidak butuh semesta ini, karena Allah yang menciptakannya. Ini adalah masalah pertama, akidah berkenaan dengan akidah Isra Mi'raj yang harus kita tekankan. Ada satu buku kisah Isra Mi'raj yang perlu dihindari, akan tapi kami sering menemukan di kampung-kampung, adalah buku Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu adalah dusta, tidak boleh dibaca. Mohon maaf jika ada para sesepuh yang pernah membacanya, hendaknya segera dipinggirkan. Baca, ada buku-buku Isra Mi'raj karangan kumpulan Abu Yasaid Maliki, atau buku Isra Mi'raj yang mengumpulkan tentang hadis-hadis Isra Mi'raj. Adapun karangan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu banyak disusupi adalah akidah-akidah yang sesat. Abdullah bin Abbasnya adalah imam besar, akan tapi kalau sudah karangan dipalsu, ada orang menyusupkan, ini masalah-masalah lain. Bukan Sayyidina Abdullah bin Abbasnya yang salah. Ini adalah masalah keimanan akidah dan harus didahulukan ini. Sebab sehebat apapun amal ibadahmu, kalau akidahmu salah, engkau tidak akan sampai kepada Allah. Allah ada, tidak butuh tempat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kan kama kan. Allah ada tanpa butuh tempat, dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah pun tetap seperti sebelum Allah menciptakan tempat. Ini adalah yang pertama, pelajaran akidah. Jadi jangan katakan Allah di atas langit. Kalau anda punya madrasah, ada guru yang gurunya mengatakan Allah di atas langit, Allah di mana? Keluarkan guru itu dari tempat tersebut, karena dia akan meracuni. Jika murid anak-anak anda belajar di tempat yang tersebut, tarik, karena anda membayarnya pun menyumbang ke tempat yang salah, dan ini harus fatwa tegas. Jangan main-main. Ada sebagian kita itu latah, yang penting belajar Al-Quran saja dok. Anda membantu syiar mereka. Harus ada ketegasan. Haram, dan apa yang anda bayarkan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda membayar uang gedung siapa? Yuk, gedung untuk mengangkat syiar akidah yang sesat, menyesatkan. Akan tapi yang menjadi masalah adalah akidah tersebut juga mengaku dirinya adalah ahli sunnati wal jamaati, tapi katakan itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Sebab ahli sunnah wal jamaah adalah yang dianut oleh para ulama-ulama dari para habaib dari masa ke masa di Indonesia, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil maturidiyati. Bukan saja di Indonesia, dunia semuanya. Dunia ahli sunnah yang dimaksud adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Bukan akidah-akidah ngaku ahli sunnati wal jamaati, akan tapi mengatakan Allah ada di atas langit. Yang mengatakan Allah di atas langit satu paket dengan yang mudah mengkafirkan, membid'ahkan. Ini maulid Nabi bid'ah, dan itu satu paket itu semuanya. Tawasul bid'ah, bahkan dikatakan syirik. Isra Mi'raj seperti ini adalah bid'ah. Itu satu paket dengan akidah sesat, menyesatkan orang yang mengatakan Allah ada di atas langit. Faham insyaallah? Tidak boleh ada yang berkeyakinan Allah ada di atas langit. Allah ada, tidak butuh tempat. Ini jadi masalah, apalagi pertama kurang ngaji, kemudian tiba-tiba ngaji dengar akidah sesat semacam itu. Kemudian setelah itu senang film Baratayuda Ramayana, ada kahyangan, dewa dewi naik turun, kan bahaya ini teman. Dipikir Allah benar-benar di atas sana. Kalau dalam dunia pewayangan atau dunia itu kan ada kahyangan sana tuh, jadi Allah ada di sana. Tambah kacau lagi akidah, seolah-olah menyembah Allah tapi menyembah berhala yang telah ia buat di otaknya sendiri. Mujassimah menyembah berhala yang dibuat oleh otaknya sendiri. Kelompok yang mengatakan Allah ada di atas langit, dia menyembah berhala yang dibuat oleh otaknya sendiri. Sementara ahli iman menyembah Allah yang tidak masuk dalam otaknya, tidak masuk dalam hayalnya. Allah ada, tidak butuh tempat. Ini adalah pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kisah Isra Mi'raj, singkat saja, itu ada 2-3 tokoh. Kalau dalam sebuah drama ada pemeran utama. Dan semua ini drama kehidupan. Dalam kisah Isra Mi'raj ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Abu Jahal. Masuk tokoh utama Abu Jahal di sini. Asal tahu saja. Memang sengaja dimasukkan, harus tahu. Dan siapa Abu Jahal?
Sayyidina Muhammad mempunyai murid. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Jahal ternyata juga murid, berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asal tahu saja. Bahkan Abu Jahal termasuk murid cerdas. Hebat. Bukan saja cerdas, tapi Abu Jahal itu adalah orang yang paling tidak pernah mau ketinggalan dari majelisnya Nabi. Kalau Nabi Muhammad mengadakan majelis, Abu Jahal selalu hadir. Bahkan kalau dia tidak hadir, membayar orang untuk mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Cuman niatnya beda. Tujuannya mencari-cari kesalahan Rasulullah. Jadi kalau pergi itu selalu ngomong, "Hei Muhammad, ngomong apa hari ini? Ngomong apa hari ini?" Selalu begitu. Ya. Bahkan bisa dikatakan Abu Jahal itu hafal Al-Quran dan hafal hadis. Profesor, doktor itu. Kalau hidup zaman sekarang. Dan itu diakui. Dan Abu Jahal sendiri bukan tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal itu percaya kalau Nabi Muhammad Nabi. Karena pernah suatu ketika waktu Abu Jahal itu berangkat ke perang Badar, ditanya oleh sahabatnya namanya Utbah. Sahabatnya itu tiba-tiba tanya, "Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong, kamu ini percaya enggak kalau Muhammad Nabi?" Ditanya begitu Abu Jahal kaget. Pertanyaan ini tidak pernah ada yang berani mengajukan kepada Abu Jahal. Lah kok tiba-tiba temannya nanya begitu, "Hei Abu Jahal, kamu percaya enggak kalau Muhammad Nabi?" Kaget dia, toleh kiri kanan. Ya enak nih ada orang nih. Kata temannya, "Tenang aja, enggak ada orang. Ente jujur. Ente percaya enggak kalau Muhammad Nabi?" Apa jawab Abu Jahal? "Kalau urusan Muhammad, mulai Muhammad lahir sampai hari ini, aku, bukan saja aku, orang Arab semuanya tidak pernah menemukan Muhammad berdusta." Sampai orang Arab pun mengakui bahwasanya Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Yang menggelari Nabi Muhammad Al-Amin itu bukan ahli iman, bukan. Orang Arab semuanya, termasuk yang kafir kepada Nabi Muhammad, juga mengakui Nabi Muhammad Al-Amin. Dan memang dipersiapkan oleh Allah tanda kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dari muda Allah menjadikan Nabi Muhammad seorang hamba yang sangat jujur dan bijaksana. Kata Utbah, "Kalau masalah itu aku tahu Abu Jahal, cuman aku mau tanya tuh the point, ente percaya enggak kalau Muhammad itu nabi?" Toleh sambil ngomong, "Ya, karena Muhammad itu tidak pernah berbohong. Ya sebetulnya waktu Muhammad ngomong ngaku nabi, aku juga percaya." Percaya. Sama orang Yahudi bukan tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Lihat. Orang Yahudi yang bahkan bukan saja percaya, menanti-nanti. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alladzina kafaru. Orang Yahudi itu dulu kalau perang itu, di saat berperang dengan musuh, kalau pengen dimenangkan oleh Allah, menyebut nama Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu, dulu kalau ingin menang orang Yahudi itu selalu menyebut Nabi akhir zaman. "Ya Allah, dengan Nabi akhir zaman berikan kepada kami kemenangan." Dan orang Yahudi dimenangkan. Nabi Muhammad disebut-sebut. Bahkan dikatakan orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad karena sifat-sifat Nabi Muhammad ada di dalam kitab suci mereka. Biarpun akhirnya mereka mengingkari dan berdusta karena kesombongannya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi seperti mereka mengenali anaknya. Jadi orang Yahudi tahu nanti ada Nabi akhir zaman lahir di kota Mekah begini, dan dinanti-nanti. Akan tapi ternyata di saat Nabi Muhammad lahir, apakah mereka bisa menerima? Tidak. Permasalahannya apa? Bukan tidak percaya. Akan tapi ada sesuatu yang menjadikan sebab mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Sebabnya yang terjadi pada orang-orang Yahudi persis yang dimiliki Abu Jahal. Dan orang hari ini pun kalau memiliki hati seperti itu, sama akan menjadi Abu Jahal. Apa yang menjadikan Abu Jahal tidak bisa menerima Nabi Muhammad? Ini. Yang menjadikan sebab Abu Jahal tidak bisa menerima Nabi Muhammad adalah ada kesombongan dan kebencian dengan Rasulullah. Makanya kalau sudah ada sombong dengan Nabi dan benci dengan Nabi Muhammad, lihat. Seindah apapun Nabi Muhammad, sebaik apapun, sehebat apapun tidak bisa menerima. Akhirnya muncul kedengkian. Hasad dan min indi anfusihim. Karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Nah ini Abu Jahal ini ya seperti ini. Kalau ilmunya luar biasa, belajar dengan Nabi, ngerti dengan Nabi, tapi bukan ingin mencari kebenaran, tapi mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ada. Nah, terjadilah kisah Isra Mi'raj ini. Waktu Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj di pagi hari sholat subuh. Setelah Nabi Muhammad sholat subuh bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal biasa kalau ketemu Nabi Muhammad selalu bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Selalu begitu. Nabi Muhammad itu karena orang yang namanya seorang nabi kan harus punya sifat tabligh.
Tidak ada yang disembunyikan. Biarpun Nabi Muhammad sadar dan faham, Abu Jahal itu kalau habis dikasih tahu mesti ngejek. Habis dikasih tahu ngejek. Muhammad kamu dapat wahyu, dapat wahyu. Sesaat mengatakan asatirul awwalin. Dongeng orang-orang dulu. Ente penyair gila. Ente biasa ngomong gitu kepada Nabi Muhammad itu. Cuman Nabi Muhammad di saat setiap kali ditanya oleh Abu Jahal, Nabi Muhammad tetap menyampaikan. Karena tugas beliau menyampaikan masalah hidayah dari Allah. Ditanya Muhammad, kamu dapat wahyu apa? Aku dapat wahyu begini, begini Abu Jahal. Sambil ngekek ketawa keluar. Itu biasa Abu Jahal. Tapi juru dakwah yang bernama Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Biarpun diejek sama jamaahnya. Coba kita digituin gimana? Habis di ngasih tahu sama orang yang ketawa ngekek. Mesti, oh saya tidak mau, ya sudah terserah nanti. Mesti gitu. Nah, itu adalah termasuk akhlak juru dakwah, itu harus sabar, menyampaikan, terserah diterima, tidak terima. Kita dimarahi sama dia, gak ada masalah, dibenci. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan. Apalagi di masalah ini yang sangat luar biasa. Kembali kepada kisah Abu Jahal dulu. Coba kalau baca sejarah Nabi. Abu Jahal itu begitu percayanya kepada Nabi Muhammad sampai waktu Nabi Muhammad diboikot, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, sampai Nabi Muhammad dan sahabat beliau makan kulit-kulit kering, sampai daun-daun yang kering itu dimakan sampai tenggorokan beliau dan para sahabat sakit. Itu Nabi Muhammad naik ke atas gunung, ke atas bukit. Nabi Muhammad itu menyeru, nanti akan mati di perang Badar fulan, 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 fulan. Abu Jahal disebut. Sakit seminggu Abu Jahal dengar omongan Nabi begitu. Makanya Abu Jahal waktu perang Badar tidak mau sebetulnya. Mundar mandir balik sehingga dijemput sama Utbah. Makanya waktu ditanya sama Utbah, apakah kamu percaya Nabi Muhammad itu Nabi? Ya sebetulnya aku percaya. Oh jadi kamu percaya? Ya percaya, wong Muhammad tidak pernah berbohong. Makanya tadi itu saya sebenarnya tidak mau perang ke sini nih. Ikut ke perang Badar saya nggak mau karena Muhammad pernah ngomong di atas bukit saya bakal mati di situ. Oh jadi kamu takut dengan Muhammad? Tidak takut dengan Muhammad. Dibikin malah tetap berangkat akhirnya. Akhirnya memang harus mati di perang Badar, dipenggal oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata kepercayaan tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ketawaduan. Banyak orang ngerti ilmu, kenapa melanggar? Ayo. Banyak orang yang ngerti halal haram, kenapa melanggar? Dan banyak orang berguru dengan seseorang karena benci, nggak ngambil faedah. Baik. Artinya Sayyidina Abu Jahal sangat percaya Nabi, cuman ada permasalahan di dalam hatinya. Biarpun ngerti itu kebenaran, tapi kalau hatinya belum sambung, hatinya ada kesombongan dan kebencian, maka tidak bisa menerima. Nah waktu itu di pagi hari itu Abu Jahal bertanya, "Hei Muhammad, kamu dapat wahyu apa?" Nabi Muhammad sudah paham, Abu Jahal itu berita-berita biasa saja menolak, apalagi kisah dahsyat Isra Mi'raj. Tapi Nabi Muhammad tetap harus menyampaikan. Disampaikanlah oleh Sayyidina Muhammad kepada Abu Jahal. Ayah Abu Jahal, aku semalam mendapatkan wahyu. Wahyu apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Kapan kamu dapat? Tadi malam. Kapan? Ya tadi malam di saat aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal itu dikasih tahu oleh Rasulullah begitu, ya diam karena percaya aslinya. Cuman setelah mikir-mikir baru sadar, ini omongan kan aneh. Masa perjalanan dari Mekah ke Madinah semalam? Ngekek ketawa lu. Muhammad, habis ini kok akan hancur nih. Omonganmu omongan tidak bisa diterima. Padahal dia sendiri percaya. Akan aku jadikan berita besar di koran hari ini, kalau punya koran, bahwasanya Muhammad telah membual. Ini. Padahal dalam hati Abu Jahal percaya, tapi lihat ini menganggap ini sebagai celah, kesempatan untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Keluar. Tapi keluarnya Abu Jahal bukan orang remeh, bukan orang yang kalau ngumpul sama ini, dia cari. Siapa kira-kira yang bisa membantu saya untuk menginformasikan berita ini? Kalau berita ini disebarkan oleh media saya, media kafir, susah. Saya akan cari media Islam. Ya kan, berita media. Didatangilah orang yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sampai Abu Bakar kena, habislah Muhammad. Akhirnya datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu. Sayyidina Abu Bakar itu orangnya husnudzon, kedatangan Abu Jahal senang. Berita apa? Jangan-jangan Abu Jahal mau masuk Islam. Silahkan Abu Bakar. Ada apa ini? Ada berita istimewa untukmu. Berita apa? Pokoknya berita istimewa. Iya, berita apa itu? Yang mau masuk Islam.
Tapi aku mau tanya dulu kepada, silakan mau tanya agama barangkali ini. Tanya apa? Hei Abu Bakar, kamu kan biasa liila fi Quraisyin ila fi berita syitain. Abu Bakar kan biasa ke Syam pulang pergi berdagang. Karena Abu Bakar termasuk berdagang kaya. Hei Abu Bakar, aku mau tanya kepadamu, kalau kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu berapa hari sih? Abu Bakar ya polos-polos saja. Umumnya kalau orang melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu butuh waktu 38 sampai 40 hari. Nah, itu baru benar. Saya pun juga begitu, kata Abu Jahal. Kata Abu Bakar, ya memang begitu, emangnya kenapa? Hari ini ada orang gila. Gila bagaimana? Masa orang mengatakan bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Kata Abu Bakar, ya nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Ini orang yang ngomong, ya nggak ada. Ada, nggak ada. Kata Abu Bakar, nggak ada. Kata Abu Jahal, ada. Saya dengar sendiri dengan kuping saya. Kata Abu Bakar, memangnya siapa yang ngomong begitu? Perjalanan 38 hari kok ditempuh semalam. Dipikir Abu Jahal ini sudah dapat kawan. Ini sudah kena ini. Habis ini Muhammad hancur. Musuhku yang namanya Muhammad akan hancur. Siapa? Kata Abu Bakar. Orang yang mengatakan bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam itu adalah tuh orang yang selama ini kau agung-agungkan. Siapa? Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Kita perlu punya hati kayak begini nanti. Ini yang akan jadi maudhu judul kita itu. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Oh, kalau urusan Nabi Muhammad ngomong apa saja saya percaya karena beliau tidak pernah bohong. Padahal Abu Bakar juga belum percaya karena yang ngomong siapa? Abu Jahal. Begitulah untuk menolak fitnah itu. Oh, kalau yang ngomong Nabi Muhammad ya pasti benar, percaya kalau begitu. Padahal Abu Bakar juga mikir, benarkah ini berita ini Nabi Muhammad ngomong begitu? Abu Jahal mendengar jawaban begitu, ya sudahlah. Pusing akhirnya. Wah, kalau memang gurunya gila, muridnya juga gila. Ngloyorlah Abu Bakar. Abu Jahal nggak berhasil mempengaruhi Abu Bakar. Abu Bakar diam-diam mikir, apakah benar ini berita dari Rasulullah? Tabayyun. Nah, ini loh ilmu tabayyun. Tanya. Datang kepada Abu Bakar. Jadi ternyata Abu Bakar murid yang kedua. Murid pertama siapa? Abu Jahal, murid nomor 1 yang paling ranking itu. Ternyata ada sesuatu dalam hatinya, biarpun pinter kayak apa, nggak akan dapat ilmu. Maka ini adalah dalam dunia tarbiyah. Anak cerdas kayak apa, su'ul adab sama guru nggak dapat ilmu. Biarpun hebat. Makanya yang membanggakan adalah akhlak. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku mendengar berita dari Abu Jahal. Apakah benar ya Rasulullah? Engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina?" Dibacakan ayat Subhanalladzi asra. Apakah benar engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam? Dijawab oleh Rasulullah, bukan hanya dari Mekah ke Palestina wahai Abu Bakar. Memang aku cerita ke Abu Jahal sampai di sini belum saya lanjutkan. Aku bukan sekedar diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, akan tapi aku telah diangkat oleh Allah ke atas langit ke-7. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, kalau sekarang saya percaya. Kalau tadi mah belum, karena tadi yang ngomong siapa? Abu Jahal. Sekarang aku percaya ya Rasulullah. Bahkan jika engkau berbicara lebih besar dari itu pun aku akan percaya Rasulullah. Maknanya apa? Iman. Apa dijawab Nabi Muhammad? Engkau adalah As-Siddiq. Gelar As-Siddiq disinilah diberikan oleh Rasulullah sampai hari ini. Sangat mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu apa yang perlu kita ambil di sini? Kebenaran itu tidak cukup kita ambil dengan akal kita. Harus ada tawadhu, mahabbah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah makanya kenapa para habaib, para ulama menekankan cinta kepada Nabi dan juga cinta kepada guru nanti. Ada menjadi sebab menjadikan kita tidak bisa menerima kebenaran adalah dengki dan kesombongan. Awas. Kalau kita sudah ada dengki, susah menerima kebenaran dari siapapun. Biarpun kita belajar dengan wali kutub, nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Zaman sekarang. Bahkan kalau belajar dengan Nabi pun akan jadi Abu Jahal. Dan jadi orang jangan mudah kemakan fitnah. Ini urusan hati semuanya. Makanya Imam Ghazali dalam salah satu judul babnya membersihkan hati. Hati ini penting. Agar hati tidak dengki, hati tidak sombong. Kemudian jangan menjadi orang mudah diadu domba. Abu Bakar contoh, hidup kita hendaknya seperti cara hidupnya Abu Bakar. Jangan mudah diadu domba. Jadi kalau Anda mendengar berita tentang sahabat Anda yang kurang baik, jangan percaya. Orang yang memberikan kabar ini bisa saja penfitnah. Dengarlah berita-berita baik tentang sahabat Anda.
Jadi kalau ada orang menceritakan tentang sahabat Anda dengan cerita yang minor, terjadi yang minus, cerita yang tidak baik, maka ketahuilah Anda jangan mudah percaya. Bahkan Anda harus menolak mentah-mentah kayak Abu Bakar menolak. Oh, kalau urusan Nabi Muhammad saya percaya, mentahkan saja dia. Biarpun diam-diam kita ragu, lalu tabayyun tanya. Jangan mudah percaya. Sekarang antara ustadz dengan ustadz, sama anak kecil cerita, ustadz, kemarin ada ustadz ceramah di sana ngomongin antum ustadz. Siapa itu? Kurang ajar. Loh, cerita dari anak kecil, ustadz cuma ustadz kulit, enggak akur, musuhan, problem. Anak kecil, bahkan anak gede pun tidak boleh kita percaya langsung selagi itu masalah yang ngadu domba. Imam Hasan Basri orang cerdas dalam hal ini. Pernah suatu ketika Imam Hasan Basri pernah suatu ketika kedatangan seorang baru di majelisnya. Tiba-tiba saat itu setelah selesai yang di majelis itu berkata, Imam sungguh luar biasa majelismu. Alhamdulillah. Cuman sayang Imam. Sayang apa? Ada yang kurang? Iya Imam. Sayangnya kenapa kok kiai sebelah itu kok selalu ngolok-ngolok antum nih, kok ngolok-ngolok kamu Imam, selalu menjelek-jelekin kamu dan selalu mencaci maki kamu. Kata Imam Hasan Basri, baik tunggu sebentar. Dipanggil muridnya, wahai muridku, aku kedatangan tamu ini. Tamuku ini bercerita bahwasanya sahabatku yang sebelah itu, yang punya pondok sebelah itu, yang punya majelis sholawat sebelah itu, kalau zaman sekarang itu ngomong katanya saya adalah begini, nyaci maki saya, ngolok-ngolok saya. Akhirnya Imam Basri, aku akan bertanya kepada tamuku ini, wahai tamuku yang memberitakan ini berita, kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid saya. Kalau kamu pembohong, berarti kamu menfitnah, kamu menfitnah. Kata orang tersebut, demi Allah Imam, saya dengar sendiri dengan kuping saya. Pokoknya kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk sama murid saya. Tidak Imam, saya tidak berbohong. Baik. Dan jika omonganmu benar, berarti kamu ngadu domba antara aku dengan dia, maka kamu harus dicambuk. Pilih mana? Sure. Jangan mudah kemakan informasi yang benar pun kita tidak boleh gampang. Permusuhan inilah yang dia tanamkan oleh iblis. Yuki bainakumul adawata wal baghdha. Kebencian, permusuhan ini. Sehingga perjuangan itu susah. Majelis dengan majelis sudah enggak akur. Gede-gedean majelis ini. Ribut antara pengurus masjid sama pengurus masjid, ustaz dengan ustaz. Mana Abu Bakarnya di sini? Semuanya kau pengen jadi Abu Jahal nih. Wah, ngedengki Abu Jahal tuh. Yang dengki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengki, enggak maju semuanya. Bubar. Nah, makanya ayo ini Isra Mi'raj kita adalah membersihkan hati untuk bisa melambung nih. Nabi Muhammad lihat, dalam itu isyarat hati semuanya. Bagaimana Nabi Muhammad yang hatinya sudah bersih di saat akan diangkat ke Sidratul Muntaha, lihat, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Dikeluarkan hati beliau yang bersih dan dibersihkan zahiran wa batinan. Secara maknawi, secara hissi. Dibersihkan, dikeluarkan, lihat kisahnya. Bersih hati sudahlah. Kalau mau berjuang menata hati, Imam Nawawi sendiri menata annamal a'malu binniyat. Yang benar, kalau sudah niat yang benar gak akan berbenturan antara ustadz dengan ustadz, antara pejuang dengan pejuang, yang adalah keindahan. Akan tapi jika hati itu yang salah belum dibersihkan, keburu berjuang tidak ditata, maka muncullah Abu Jahal. Abu Jahal itu kan ngiri. Waktu ditanya kenapa kamu itu percaya Muhammad Nabi, loh kok kamu tidak mau nerima Nabi? Oh, ini permasalahannya lain Permasalahannya apa? Permasalahan rebutan kekuasaan, rebutan pangkat. Kata Abu Jahal, kamu tahu enggak Utbah, siapa memiliki kota Mekah? Kamu wahai Abu Jahal. Kalau ada tamu dari penjuru negeri, siapa yang nemui? Kamu wahai Abu Jahal. Nah, itulah, coba kalau sampai Muhammad gede, tamuku bisa pindah ke Muhammad. Kebesaran di kota Mekah bakal pindah ke Muhammad, dan aku tidak menghendaki itu. Ini nih, sama dalam gini, ada ustaz dengan majelis dengan majelis. Majelis semuanya majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau pondok tetangga gede, maka ada, alhamdulillah, sahabat kita pondoknya besar, adik. Kadang-kadang sudah kebusukan jiwa, kebusukan hati, nggak pandang, kakak adik pun bermusuhan. Kiai bapaknya sama, anaknya dua ustadz, semuanya cuman belum ditata hatinya. Wah, eker-ekeran. Yang satu adalah guru torekoh, yang satu guru solawat. Padahal akidahnya juga ahli sunnah wal jamaah, ngaku belajar tasawuf, setiap pagi baca Ihya Ulumuddin.
Akan tapi ternyata lihat, kalau kita dengan kakak adik tidak akur. Naudzubillah. Kenapa? Hati yang belum ditata. Dan itu permusuhan. Gede-gedean majelis, besar-besar majelis. Karena kalau tanya majelis gedean mana dengan majelis kita ini? Majelis. Sampai saya membuat contoh ringan. Kedengkian namanya dengki. Dengki itu menjadikan orang tidak bisa menerima kebenaran. Itu ada Abu Jahal model baru. Nah, Abu Jahal itu adalah atas nama agama, lihat. Atas nama agama, memalsukan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas nama agama juga, cuman agama palsu, agama dusta. Dan fitnah terus ngadu domba umat nih, adu domba terus ini permusuhan. Maka sekarang ayo, kalau kita tentang bicara Isra Mi'raj, ternyata dari awal sampai akhir menata hati kita. Dalam hal ini adalah bagaimana kita itu dengan sesama. Jangan mudah diadu domba. Dan di antara kita harus ada saling mencintai. Dan kita harus husnudzon. Agar kita bisa menerima kebenaran, khususnya kepada guru-guru, orang yang mengajari kita. Dan jangan sampai kita punya hati seperti Abu Jahal itu. Hati yang dengki. Kedengkian itu merusak. Ya, kalau kedengkian ini Masya Allah, nggak pandang. Kita buat contoh saja. Dunia agama ini. Justru kedengkian dalam dunia bisnis itu enteng. Contoh, dua orang sama-sama penjual beras. Ini penjual beras lancar. Tatonya ada tetangganya jual beras. Ini biasanya saling ngiri. Cuman ngirinya dalam dunia bisnis itu sementara. Jika ternyata suatu ketika ada tawaran, ada beras banyak, satu orang tidak mampu untuk membelinya, maka dijual murah asalkan dibeli semuanya. Dan si A tadi mau membeli tidak mampu, mesti hubungi sama si B yang didengki tadi. Yuk kita beli bareng-bareng yuk. Akur ini kalau sudah bisnis. Tapi kalau sudah dalam majlis solawat, majlis ilmu, majlis ta'lim, wah ini paling ribet. Kata Imam Ghazali, la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada kedengkian melebihi daripada dengki di kalangan orang-orang dalam dunia ini. Oh, majelis yasinan saja ribet itu. Sesaat ngomong ini majelis yasinan terlama, ya terlama. Satu lagi ini majelis yasinan terbesar, ini terbesar. Satu lagi ini majelis yasinan pernah didatangi si fulan. Jadi sombong-sombongan dok semuanya. Dan kemudian menggunjing orang lain, merendahkan orang lain, lihat. Musibah. Tidak ditata hatinya, biarpun kelihatannya adalah dekat dengan Al-Quran, kayak Abu Jahal menghafal Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi, membaca hadis seperti Abu Jahal, cuman karena hati belum ditata, tidak bisa benar. Ini kita buat contoh dari yang besar. Yang besar saja bisa terjerumus, bagaimana yang kecil, yang awam seperti kita ini. Contoh guru Al-Quran. Yang ditanamkan kesombongannya bukan ketulusannya. Guru Al-Quran di pondoknya tulisannya gede. Khairun nasi man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hebat. Nasihatnya setiap hari kepada anaknya, muridnya adalah Al-Quran, Al-Quran. Wahai anakku, Al-Quran kalamullah. Sebaik-baik kalam adalah Al-Quran kalamullah. Satu huruf yang kamu baca kamu dapatkan pahala, nak ya. Maka Quran. Kalau kamu sudah bisa menguasai Al-Quran, kamu menguasai ilmu semuanya, nak. Al-Quran nomor satu, wajawidil Quran. Baca waratil Quran tertila. Baca Quran yang benar, nak. Man la bijawidil Quran athimu. Kalau kamu tidak pakai tajwid nanti bisa dosa, nak ya. Ini nasihatnya bagus. Tapi ujung-ujungnya dengki dengan pondok sebelah. Sekarang itu lihat, nak sebelah itu katanya Ustadz ahli fikih, tapi bacaan Qur'annya astagfirullahaladzim. Waduh. Maka istighfar segala ini. Oh Allah wa la quwata illa billah. Atim dosa itu, fikihnya hebat, tapi ternyata Al-Qur'annya enggak benar, nak. Loh, ganyang orang lain. Ustadz fikihnya pondoknya juga gede. Tulisannya di depan tuh warna merah atau kuning hijau itu. Kuning hijau. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, akan dijadikan ahli fikih. Kalau nasihati santrinya luar biasa dahsyat. Ahli fikih minad din, minasy syariah. Orang yang tidak ngerti fikih, tidak ngerti halal haram. Hati-hati wahai anakku, fikih ya, fikih ngerti halal haram fikih. Kalau kamu tidak belajar fikih, awas kamu bisa makan yang haram, ngambil yang haram. Berarti fikih adalah paling pentingnya ilmu, wahai anakku ya. Apa artinya orang hafal Quran itu sebelah itu? Hafal Quran tapi gak bisa fikih loh, ganyang orang lagi juga sama. Jadi ganyang-ganyangan. Ini musibah, problemnya urusan hati.
Kalau hati kotor ya semacam itu. Kalau bang hatinya bersihkan enak. Ustadz Quran dengan Ustadz fikih ketemu. Ustadz fikihnya ngomong. Ustadz Quran, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Ada apa Ustadz? Aduh Ustadz, masya Allah, dengar suara antum luar biasa. Ini mau minta tolong Ustadz. Minta tolong apa? Saya tuh punya santri kan banyak, alhamdulillah. Selama ini saya ajari ilmu halal, haram dan sebagainya. Cuman saya itu dulu waktu mondok itu hanya belajar fikih. Sehingga tahsin Quran saya itu kurang Ustaz. Sehingga anak-anak saya ini kalau niru saya Qurannya nggak karu-karuan. Tolong Ustaz ya, antum bisa bantu saya agar anak saya Qurannya baik. Kan enak. Ustaz Qurannya nggak mau kalah. Ustaz, sama Ustaz. Saya itu ngafalin Quran terlambat. Jadi saya bisa ngafalin tok. Nggak paham isinya Ustaz. Antum nggak ngerti hukum. Antum juga ngajari pondok saya. Sekarang tuh Quran Ustaz. Saya ngajar tempat antum ngajar tempat saya. Kan enak begitu, lengkap pondoknya. Cuman dasar memang keturunan Abu Jahal ini ribet. Majelis sholawat itu kalau sama majelis zikir kan sebenarnya kan ketemu kan. Cuman ini sudah gede-gedean spanduk nanti akhirnya. Kan mesti. Tapi di sini tidak ada insyaallah ahli ikhlas. Ini maksudnya apa? Tidak mustahil kita kemakan yang semacam ini kalau hati tidak ditata. Maka urusannya hati, baru nanti bisa Isra Mi'raj melambung dalam kemuliaan. Kemuliaan ini. Jadi dan jangan orang mudah kemakan fitnah tadi, hakik. Dengan sesama, dengan saudara. Dan itu kembali kepada makna kecintaan. Cinta itu pentingnya harus kita tanamkan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyeru ainal mutahabbuna bi jalali. Harus paham makna ini. Ainal mutahabbuna bi jalali. Jadi cinta itu menjadikan orang mudah menerima kebenaran. Menerima kebaikan. Kalau kita belajar sehingga dalam tarbiyah itu syarat menuntut ilmu itu harus ada mahabbah kepada guru. Sampai dikatakan al-madad fil masyhad. Bagaimana kita mendapatkan ilmu guru kita adalah sesuai dengan kadar kecintaan kita kepada guru kita. Ada murid kerjaannya ngetes guru, nggak dapat ilmu itu. Makanya mustahil orang dapat ilmu yang sesungguhnya kalau tidak ada mahabbah ke Rasulullah. Ini gurunya para guru nyambung sampai sana. Dan guru dan guru dan guru dan guru begitu seterusnya. Sehingga ini digembar-gembar mahabbah kepada Rasulullah sampai terus. Mahabbah kepada sahabat Nabi, mahabbah ke Rasulullah, mahabbah ke ahli bait Nabi, mahabbah Rasulullah, nggak boleh diputus. Mahabbah kepada ulama Rasulullah, ya mahabbah ke Rasulullah. Lalu dia membenci ulama Rasulullah, benci siapa? Lalu sekarang upaya untuk menanamkan kebencian kepada Nabi ditanamkan oleh musuh-musuh Allah. Kalau sudah benci Nabi langsung jadi Abu Jahal, beres. Sehingga ada orang difitnah Nabi Muhammad dengan film-film ngacu. Ada fitnah film, biar benci kepada Nabi Muhammad. Sesaat ditanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad. Sebetulnya apa? Kalau benci kepada ahli bait Nabi Muhammad, benci siapa? Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal. Sesaat ditanamkan kebencian kepada sahabat Nabi. Kalau benci sahabat Nabi, benci ke Nabi Muhammad, putus. Akhir-akhir tidak sampai jadi itu. Benci Arab. Anda dengar Arabnya? Akhir-akhir benci Arab. Nah maksudnya kalau sudah benci Arab, benci Nabi nanti. Sudah jadi Abu Jahal. Ini adalah upaya musuh-musuh Allah tuh. Pokoknya bagaimana mencetak Abu Jahal sebanyak-banyaknya. Sampai Nabi kata ahibul araba, jangankan ke urusan sahabat dan ahli bait. Al ulama Rasulullah, Arab saja Nabi Yusuf wanti-wanti. Ahibul araba, cintailah Arab. Li'anni Arabi, karena aku Arab. Kalamul ahli jannah fil jannah, Arabi, omongan ahli surga adalah Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Adapun di Arab ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kita ada urusan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kita urusan dengan Nabi. Sehingga bu'dul Arab, bu'dun Nabi, membenci Arab sendiri, benci Nabi, apalagi sampai membenci orang yang dekat dengan Rasulullah, ahli bait Nabi dan sahabat Nabi SAW. Ini adalah makna Isra Mi'raj kita fahami. Jangan sampai tiba-tiba kita tertanamkan kebencian kepada Nabi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung atau tidak langsung. Baik, sekarang baik, kita menanamkan kecintaan termasuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita membenci, makanya sifat benci itu al-baghdha, dikatakan oleh Nabi, dabba alaikum da'ul ummami qablakum, merayap di hati kalian penyakit umat terdahulu, al-hasad wal baghdha, kedengkian dan kebencian. Dan itulah penyakit yang dimiliki Abu Jahal, hasad wal baghdha, benci Nabi dan dengki kepada Nabi. Dan Nabi pun wanti-wanti akan merayap, awas di hati kalian sifat hasad, kedengkian dan benci. Dan dikatakan oleh Nabi, wahyal halikatu, dan itu memangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, dan aku tidak mengatakan penyakit itu memangkas rambut, bukan, rambut dipangkas bersih, bagus, rapi. Walakin tahliku dina, tapi memangkas agama. Dan benar,
Kalau ada seorang sealim apapun dia, kalau ternyata di dalam hatinya ada kebencian dan kedengkian, kayak orang nggak punya agama. Na'udzubillah, kayak orang nggak punya agamanya. Maka ilmu menata hati ini adalah pendidikan yang luar biasa. Dan kuncinya nanti kalau kita kerucutkan adalah makna mahabbah, makna kecintaan kepada sesama. Dan kalau orang sudah saling mencintai di antara kita, indah hidup kita. Keindahan di dunia sebelum mendapatkan keindahan di akhirat adalah di saat kita membangun pertemuan kita adalah dengan cinta. Di dunia sudah indah ketemu dengan sahabat dan saudara dengan penuh kerinduan, bukan dengan penuh kebencian. Sampai dikatakan kalau ada orang sudah hidup saling mencintai, maka tempat yang sempit jadi seperti luas. Tapi kalau sudah orang saling benci, kelihatan di ujung sana sudah kelihatan ayamnya saja, mobilnya sini, jamaahnya aja. Nah, ini lihat jamaah ini. Jamaahnya lihat mobil macet, waduh, ganggu. Padahal dia kadang-kadang kalau buat pengajian juga ganggu orang. Jadi subhanallah, ini memang ini adalah diisyaratkan Nabi adalah di dunia ini. Kalau Imam Ghazali, dunia dakwah ini yang mengerikan. Baik. Nah, ini makna mahabbah, kecintaan di antara kita yang perlu ditanamkan. Buah dari Isra Mi'raj kita adalah menanamkan kecintaan. Dan kalau kecintaan tertanam di dunia ini indah, maka ini mukaddimah keindahan nanti di surga bersama Rasulullah. Bahkan nanti di padang mahsyar akan diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali. Hadis Bukhari dari Abi Hurairah. Allah mencari dan Allah menyeru nanti di saat orang pada kebingungan, di saat orang pada ketakutan karena matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Dan dahsyatnya padang mahsyar, orang-orang munafik, orang kafir di padang mahsyar pada ketakutan. Dan begitu mengerikannya padang mahsyar, mereka pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar yang dahsyat ini, biarpun harus masuk neraka jahanam. Gak ngerti kalau neraka jahanam lebih parah lagi. Begitulah keadaan padang mahsyar. Akan tapi ternyata saat itu Allah yang Maha Kasih menyeru dengan bahasa kasihnya, ainal mutahabuna bi jalali. Mana yang hidup di dunia saling mencintai. Sudahlah, jangan ada orang musuh kamu, jangan ngikut-ngikut, sudahlah. Kita pengen enak kok. Ada orang kalau ketemu sama orang lirik-lirikan sudah model ini. Wah, ada kebencian, tertanam kebencian. Musuh dengan umat Islam. Ada sekelompok akidah juga menanamkan kebencian. Maka yuk kita namanya kecintaan. Modal mendapatkan keindahan, modal mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah mencintai seseorang, ilmunya akan pindah ke kita secara otomatis. Karena mahabbah itu adalah seperti kalau bahasa listrik, dicopkan listriknya. Seorang murid dengan guru yang tidak cinta gak akan dapat ilmu. Dia akan dapat nurnya ilmu, gak akan bisa menyala. Biarpun lampunya berapa ratus watt, tapi kalau tidak tancapkan tidak ada. Ya, ini adalah mahabbah. Ruhnya sambung antara kita dengan guru, bukan sambung ilmu saja, sambung akal, tapi sambung mahabbah, 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 mahabbah sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mencintai umat Nabi Muhammad, ini umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad, sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baghdha, kebencian adalah penyakit yang mengerikan dan mengerikan dan mengerikan. Makanya sekarang ayo kita tumbuhkan makna kecintaan di antara kita. Indah kalau orang saling mencintai karena Allah. Oh, kalau sudah hidup kita saling mencintai, nggak ada yang kurang. Kenapa terjadi kebohongan di pasar? Karena dicabutnya makna kecintaan. Yang ada hanya baghdha tadi. Bahkan bapak ibunya sama. Kenapa rebutan waris? Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Bahkan kadang tertipu dengan rebutan waris, dengan harta rebutan tadi, naik haji dan umroh. Itulah orang naik masuk neraka lewat Ka'bah, lewat Mekah. Nah, ini musibah. Dengan saudara, kakak adik, darah, satu darah. Akan tapi lihat permusuhan karena apa? Hilangnya makna mahabbah. Tapi kalau sudah cinta itu ada, lihat biarpun orang suku beda, akan mudah untuk bertemu. Dikisahkan pada zaman Nabi dan yang dilakukan Nabi pertama kali waktu membawa orang muhajirin ke Ansar, ke orang muhajirin ke Madinah, Nabi Muhammad mempertemukan hati mereka, sehingga di saat hati mereka akan berbagi. Kalau orang saling mencintai, indah hidup. Ini yang perlu kita tingkatkan makna kecintaan ini. Isra Mi'raj kita malam ini adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta. Hubungan dengan Allah tadi akidah yang benar, tapi sekarang hubungan dengan sesama manusia. Berusaha untuk memangkas kebencian dan kedengkian. Kalau sudah benci di hati kita, aduh capek hidup kita. Allah, capek, benci. Dan kalau orang dari benci ini muncul penyakit yang lain yang menggunjing, habislah. Kalau orang sudah dasar benci itu komentarnya macam-macam. Oh,
Segala macam dikomentari. Anak ini komentari. Saking benci sama bapaknya, anak kecil umur 4 tahun diginiin. Anaknya siapa ini? Jauh dari akhlak Nabi. Bagaimana Nabi dengan akhlak anak kecil, mencium anak kecil, menyapa, memegang kepala anak kecil. Kalau sudah kebencian, indah, lucu. Nah, ini harus kita perangi, dan ilmu kita malam ini bagaimana membersihkan hati kita agar makna kecintaan tumbuh di hati kita. Ainal mutahabuna bi jalali, saling mencintai karena Allah. Dan bagaimana agar cinta itu tumbuh di hati kita, Agar cinta tumbuh di hati kita, maka yang pertama ini langsung untuk tempain saja. Sudah masuk pelajaran dan praktek. Enggak cukup kita ngomong aku cinta. Ana uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah. Benarkah begitu? Ada tanda untuk menumbuh suburkan makna kecintaan di dalam hati adalah dengan cara yang pertama. Mudahlah engkau untuk mendoakan saudaramu di saat saudaramu itu tidak ada di hadapanmu. Allah, ini kunci. Sesuai dengan tingkat gerunjelnya hatimu. Kalau engkau seorang ustadz, banyak-banyaklah doakan ustadz sebelah sana itu. Ya Allah, semoga ustadz sebelah ini majelisnya lebih gede dari majelis saya, ya Allah. Kenapa susah ngomong gitu, ya Allah? Ya Allah, ustadz sana mondoknya begini, yang dagang beras sama-sama, ya Allah, berdagang beras sebelah ini. Kenapa? Kalau tidak kita pangkas dagang begitu, muncul kebencian, kedengkian, repot nanti. Sudah mengakar kuat di hati kita, wah tambah kacau. Dan kita harus paham kalau kita doakan, nanti balik ke kita doa itu seperti yang disabdakan oleh Nabi, walaka bimithlin dalam hadis Muslim. Malaikat menjawab kamu dapat duluan. Maka biasakan dengan mendoakan. Kalau kita marah dengan seseorang, doakan. Ini ilmu malam hari ini. Ilmu yang harus dipraktekkan malam hari ini. Kita marah dengan seseorang, kurang ajar benar orang itu. Nanti malam awas ya. Doa, sholat 2 rakaat, sholat hajat, lalu doa. Ya Allah, orang yang kurang ajar kepadaku, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Semoga anaknya soleh solehah. Kau beri kebaikan ya Allah. Jangan kau masukkan neraka ya Allah. Jadikan ahli surga. Susah. Ya memang ini kerjaan orang besar. Waliullah yang dikatakan orang masuk surga itu kan dengan kolbun salim, hati selamat itu kan hati begitu. Dan tidak perlunya kita nyimpan dendam. Nggak ada perlunya nyimpan dendam. Bahkan kita pengen kalau ada orang berbuat salah kepada kita, langsung menit berikutnya kita lupa, nggak perlu inget-inget. Kesalahan orang diinget-inget bikin sakit, ngapain? Mending lupa, enak. Dan orang mudah melupakan juga pilihan Allah. Ada orang sampai ada suatu kita ada orang, awas ya nanti saya tuntut di akhirat. Hebat bener ini, nuntut di akhirat. Ente tahu akhirat atau tidak? Tahu akhirat. Akhirat itu bagaimana keadaan dahsyat di padang mahsyar. Semua orang di padang mahsyar ingin bersama rombongan Nabi. Rombongan Nabi bagaimana? Melewati padang mahsyar seperti antara zuhur dengan asar. Kalau ente nuntut ketinggalan deh. Masih nyimpen dendam. Saya mau nuntut deh. Lapangkan Nabi mengajari samaha. Lepas itu semuanya biar segera ikut rombongan Nabi Muhammad. Yang diseru oleh Allah, ainal mutahabun. Mana hidup saling mencintai, enggak ada benci, enggak ada dendam di dalamnya. Lah kau masih menuntut, awas aku tuntut, enggak terima, awas ya nanti di padang mahsyar. Wah ketinggalan ini. Padahal kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, sebenarnya itu adalah katrol untuk mengangkat derajat kita. Tidak saat zalim-zalimnya orang kepada dirimu, tidak sezalim orang-orang kepada Nabi SAW. Nabi itu dipukuli, disiksa. Kalau ada orang ngolokmu, wahai ustadz, diolok oleh sama orang, ketahuilah olokan kepadamu tidak seberat olokan kepada Nabi. Nabi dibilang gila, dibilang penyair, dibilang dan Nabi paling mulianya manusia Rasulullah. Dan Anda tidak ada apa-apanya. Anda dibilang begitu saja sudah dendam, kurang ajar, tak tahu saya. Saya ini ustadz terbesar di kampung saya, berani-berani semuanya habis ustadznya. Kenapa tidak lapang? Tidak ada lapang hati. Orang berbuat salah kepada kita, kita doakan. Dan sebetulnya untuk mengetes, kalau engkau ingin tahu sejauh mana kebersihan hatimu, lihatlah urusanmu dengan orang yang bermasalah denganmu. Jika engkau mudah melupakan kesalahannya, ketahuilah kau bersih hati. Jika engkau mudah memaafkannya, engkau bersih hati. Jika engkau tidak mendendam dan membenci, engkau bersih hati. Doakan. Jadi malam ini kita mudah mendoakan orang lain. Sampai saya itu goyodan sama orang-orang itu. Sudahlah, jangan dendam sama orang biarpun kurang ajar sama kita. Doain dengan doa yang baik saja deh. Ya Allah, orang itu kurang ajar, pinjam duit nggak balik-balik, sudah itu beli mobil, beli motor ya. Semoga ya Allah jadikan ahli surga. Ngomong yang benar aja, ngomong repot-repot kenapa? Saya tambah lagi repot ngomong begitu. Sampai saya guyonan, sudah gini saja ngomong, ya Allah,
Itu orang kurang ajar banget, saya tidak pengen lihat mukanya ya Allah, kalau saya ngeliat, tapi saya juga tidak pengen dendam ya Allah, tapi nggak mau lihat mukanya, nggak kuat saya ngeliat mukanya, karena kurang ajar bener ya Allah. Sudahlah, nanti Allah masukkan surga, surga sebelah, saya sebelah, pokoknya saya tidak mau lihat. Guyonan saya maksudnya apa? Surga Allah luas, kenapa kok ngomong jelek itu ada apa sih? Kebusukan jiwa, kebusukan hati, seamarah apapun kita hendaknya jangan ngomong kotor, tanda kebersihan hati kita. Dan inilah yang perlu kita hadirkan dalam kisah Isra Mi'raj ini, membersihkan hati, menjaga hati kita dengan sesama, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah kita mencari kemuliaan. Isra Mi'raj kita gampang dengan bersih hati, yang tidak bersih hati tidak akan bisa Isra Mi'raj. Yang hatinya kotor dikuasai dengan dendam, kebencian, bagaimana bisa melambung? Isra Mi'raj itu maksudnya bergabung dengan Nabi. Kalau hatimu penuh dengan kebencian tidak bisa bergabung dengan Nabi. Kadang yang dibenci gak tanggung-tanggung, ulama yang dibenci, ahli bait Nabi yang dibenci, sahabat yang dibenci, Nabi Muhammad yang dibenci, Abu Jahal, rombongannya Abu Jahal. Umat Nabi Muhammad kita benci, menjadi kita sengsara kok. Al-Baghdha, kebencian, benci dengan umat Nabi. Kita marah boleh karena perilakunya, akan tapi hendaknya jangan sampai kita mengutuk dia, mengatakan ya Allah semoga kau beri petunjuk ya Allah. Karena yang berbahaya kita kalau kita benci ini terus kita piara, tidak sampai di situ, punya penyakit baru lagi, gonjeng dia. Kamu tahu enggak? Iya, terus anaknya itu mboknya dulu juga begitu, sama tangganya sak paman bibinya habis digunjing. Memang itu dari kampung mana? Oh iya maklum, kampung itu semua sak kampung digunjing, neraka sudah, ini habislah. Dari kebusukan jiwa, kebusukan hati, insyaallah sampai di sini saja. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih, tata. Yang pertama tadi apa? Mendoakan, sudah lakukan. Nanti pulang ke rumah bawa kertas, catat orang-orang kurang ajar sama kita itu, atau tidak nyaman dengan dia, pangkas ini ya Allah. Dan ini berat, jangan ngentengin ya, jangan ngomong oh gampang-gampang. Nah, sebagian kekasih Allah ngomong kalau aku harus melakukan sholat semalam itu 1000 rakaat bagiku enteng. Tapi di saat aku mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku butuh waktu belajar sampai 10 tahun. Orang hebat saja belajar 10 tahun, bagaimana kita tidak belajar? Tiba-tiba sudah malaikat Israel datang penuh dengan dendam, rugi kita. Lapang dada, masya Allah, masya Allah. Enak hidup di mana-mana nyaman, duduk di sini enak, duduk di situ enak, kangen, rindu. Tapi hidupnya cemberut dengan ini, ini yang kemarin sama saya ya. Nabi itu punya sifat yang luar biasa itu, kalau ada orang berbuat jahat kepada beliau, Nabi ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Ingat orangnya. Allah. Sampai pernah kisah waktu Nabi di sebuah peperangan, Nabi itu memilah mayat. Mayat orang kafir buang sana, mayat orang Islam. Hanya ada satu jenazah itu, Nabi ingat. Ini siapa? Ini sahabatku yang namanya siapa orang ini? Nggak ketemu namanya. Ada orang ingat wajahnya, tidak ingat namanya. Kita pernah nggak ingat? Lupa namanya. Akhirnya dipanggillah sahabat Nabi, wahai sahabatku, aku tahu ini siapa sahabatku yang namanya siapa, kok aku ingat orang ini sampai lupa. Nah, lupa namanya. Ini sahabatku yang namanya siapa? Sahabat Nabi datang, dibaliklah wajah mayat tersebut. Setelah dibalik, sahabat pada istighfar. Ya Rasulullah, ini bukan sahabat, ini bukankah ini orang yang selalu duduk di majlis sana itu, lalu kalau engkau keluar melemparimu dengan kotoran onta, suka menyakitimu. Saking seringnya nyakiti Rasulullah sampai Rasulullah hafal wajahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak ingat kejahatannya, masya Allah. Nah sekarang Ustadz itu sama jamaahnya diundang tuh lupa, taruh depan pintu saja ingat. 10 tahun yang lalu nggak menghormati saya. Wah ini tidak taruh tempatnya, gara-gara salah tempatkan saja. Wah, diingat-ingat, tidak menghargai saya. Nabi Muhammad dijahati, dijailin, ingat wajahnya, tidak ingat tidak ingat kejahatannya. Hendaknya kita semacam itu. Dan ini kunci ya, hikmah. Termasuk hikmahnya Luqman Hakim itu, beliau mengajari dengan ringkas, biasakan engkau melupakan 2 hal, dan biasalah engkau mengingat 2 hal terus. Lupakan 2 hal. Apa itu 2 hal yang hendaknya engkau lupakan? 2 hal yang kau lupakan wahai anakku adalah, jika engkau berbuat baik kepada seseorang, hendaknya kamu lupakan. Kalau kamu ingat terus, nggak nambah-nambah kebaikanmu. Oh sudah saya kasih kok dulu gitu ya. Tapi kalau kau lupa, kamu bisa ngasih. Yang kedua, jika ada orang berbuat salah kepadamu, maka lupakan. Oh, ini hikmah sederhana. Dan 2 hal yang harus kamu ingat terus. Apa itu? Kata Luqman Hakim, 2 hal yang harus engkau ingat adalah, jika ada orang berbuat baik kepadamu, jangan kau lupakan sampai kapanpun, agar engkau mudah untuk mendoakan dan membalas kebaikannya.
Yang harus kau lupakan yang kedua adalah yang harus kau ingat terus. Kau ingat kan? Yang harus kau ingat jika ada orang berbuat baik kepadamu harus kau ingat sampai kapanpun. Yang kedua yang harus kau ingat adalah jika engkau melakukan kesalahan kepada siapapun ingat terus. Biar engkau terus mudah untuk minta maaf dan tidak mengulanginya. Ini kan masalah membersih hati. Sampai naudzubillah ada orang buat salah dicatat di notesnya, hapus tuh ngapain notes ngajak masuk neraka itu. Ada orang ini jam begini berbuat jahat kepada aku, kurang ajar. Ditulis jam begini menit begini hari ini. Enggak dihapus itu di HP ini hapus. Ada orang ngomong jelek, ngapain disimpan tambah musuhan itu, coba cepat hapus semuanya itu. Yang ngomong-ngomong jelek itu, hapus. Enggak usah disimpan di bintangnya WA-nya itu enggak apa. Disimpan kadang-kadang naudzubillah, ngapain kita perlu nyimpen? Ada HP kita tuh jelek-jelek. Dan ngapain? Ada orang nyaci maki ngolok sama. Hapus cepat. Disimpan ini simpan. Dikasih tanda lagi. Alhamdulillah ya. Yuk kita belajar membersihkan hati. Kalau sudah begitu berhak kita nanti untuk bisa Isra Mi'raj. Maksudnya menggapai kemuliaan yang kelak nanti di padang mahsyar bisa bersama rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak bisa di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami dengan cinta ya Allah, cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, cinta kepada semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari benci ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan benci ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada sesuatu yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kami mohon bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka itu ya Allah. Kami mohon ya Allah ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka. Jangan hukum mereka, sungguh kami tidak rela jika ada orang yang masuk neraka gara-gara berbuat salah kepada kami ya Allah. Ampuni mereka dan angkat derajat mereka dan hilangkan kedendaman di hati kami dan kebencian. Kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat salah kepada kami saat ini, jadikan aku lupa di menit-menit berikutnya ya Allah. Kami tidak ingin mengingat-ingat kesalahan dari hamba-Mu, takut berubah menjadi benci dan dendam ya Allah. Kami ingin bersih hati, kami ingin punya qalbun salim ya Allah. Yang Kau katakan ya Allah yang qalbun salim untuk menuju kepada kemuliaan di hadapan-Mu, kemuliaan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan dan ramaikan majlis para guru-guru mulia dari para habaib, para asatid, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini. Makmurkan majlis mereka, makmurkanlah pesantren mereka, keluarkan dari mereka ulama-ulama besar dan jadikan mereka semua ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu mereka ya Allah. Jangan sampai ya Allah ada di antara mereka yang terjerumus, tersesat. Jangan sampai ada di antara mereka yang salah langkah ya Allah. Jaga mereka guru-guru mulia itu ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami dan anak-anak tetangga kami, anak masyarakat kami, jaga mereka ya Allah. Zaman-zaman rusak akidah sesat ada di mana-mana ya Allah. Jauhkan kami dari akidah sesat ya Allah. Akidah yang tidak Kau ridhai ya Allah. Jaga iman anak-anak kami ya Allah dengan akidah yang Kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami. Kami takut ke alam barzah membawa dosa. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini ya Allah, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Hilangkan kesombongan di hati kami ya Allah. Engkau yang melihat dan menguasai hati kami ya Allah. Hilangkan kesombongan dari hati kami ya Allah. Sebab kesombongan menjadi sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari ujub ya Allah, dan jauhkan kami dari hubbud dunya. Kami mohon ya Allah, mudahkan urusan dunia
dunia kami ya Allah sebagai bekal akhirat, dan jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon jaga masyarakat kami ini, jauhkan mereka dari meninggalkan salat ya Allah. Satu salat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Kami tidak rela kalau mereka masuk neraka. Yang biasa meninggalkan salat, ampuni dan jadikan di esok hari menjadi ahli salat. Jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami, anak-anak kami, masyarakat kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Saat ini sebab zina membangkitkan syahwat ada di mana-mana, televisi, internet dan lainnya ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah, atau yang mendengar atau menyaksikan acara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan bencikan kepada zina, dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat Kau muliakan, dan buka pintu halal untuk mereka, dan cukupkan kepada kami yang halal untuk kami yang halal, hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis ini dengan kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang ada di sini ya Allah, jadikan mereka kekasih-kekasih-Mu yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan berikan kepada kami, orang tua kami, anak-anak kami, murid kami, dan semua yang bersama kami husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami ingin saat Kau cabut nyawa kami bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya. Kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad hingga kelak di alam barzah, dan ke depan besar di siratal mustaqim, hingga di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة. نشهد بسم الله الحمد لله صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.